do and don't-nya apa tips untuk teman-teman kalau mau explore tempat baru terutama di Bali? Nah, kalau menurut aku nih, kan sekarang kayak setelah COVID emang banyak banget kafe-kafe atau restoran yang bagus, ada yang tutup atau berlanjut. Nah, aku tuh suka searching lewat social Karena kamu juga selain buat pleasure ya, selain kamu senang-senang, kamu juga penting untuk menambah networking bisnis, pengetahuan bisnis kayak gitu kan ya. Nah sekarang nih ya. Aku sebenarnya punya style sendiri. Nah, kayak gimana tuh stylenya tuh? Maksudnya aku ngikutin style zaman sekarang, tapi mostly nih kalau aku tuh suka banget pakai dress. Jadi kalau aku karena kamu tuh girly banget ya, kayak apa sih? Feminim, chick vibes gitu. Gimana sih biasanya Mami biar dapet kayak inspiration buat nulis atau bikin something konten gitu? Sebenarnya makanya aku ngajak Nia nih ke sini justru karena aku tuh merasa lagi bosen banget nulis di dalam rumah, di tempat-tempat yang ya you know lah, kayak di kamar, di mana lagi gitu ya. Jadi kayak aku butuh pencerahan dan refreshment biar dapat ide yang lebih seru gitu. Makanya aku hari ini ngajak kamu. Karena kamu kan ahlinya tempat-tempat yang kayak tempat-tempat hits happening di Bali gitu kan ya. Nah justru aku tuh yang mau nanya sama Nia nih. Biasanya tuh ya Nia ya, kalau misalnya di Bali saking banyaknya tempat, kita itu kan jadi kayak bingung mau milih yang mana. Terus kayak Nia ngajak aku ke sini ya, ke Warung Bernadette tuh kayak vibes-nya begitu aku masuk kayak oh my god, every corner. Iya, aku kayak bisa nulis yang tinggal pasang ya kan lagu apa. Terus aku kayak udah bener-bener tenggelam dalam dunia sendiri gitu. Kok Nia bisa sih nemu spot-spot yang unik dan vibes-nya menyenangkan kayak gini? Oh iya. Emang suka jalan-jalan apa gimana? Emang sebenarnya aku suka jalan-jalan. Dalam arti kayak misalnya ini aku kan kebetulan content creator makanya kamu gitu. always mingle, Gitu. strolling everywhere gitu Jadi ya. kalau aku suka ke satu tempat yang emang benar-benar kayak cozy kayak Warung Bernadette ini, aku udah selalu datang ke sini, sering banget ke sini. Tapi aku juga suka explore kafe-kafe atau restoran yang baru. Dalam arti kayak pengen cari inspirasi juga sih. Kalau lagi pengen cari ide yang baru, aku butuh bikin konten apa, aku cari kafe-kafe yang kayak sesuai sama mood aku dan yang bisa bikin kayak idenya keluar gitu. Nah biasanya tuh Nia memilihnya itu apakah karena berdasarkan karakter kamu? Misalnya kamu kan orangnya bener-bener yang kayak outgoing ya kan, yang bener-bener sangat kayak hidup banget gitu ya. Apakah berarti kamu sukanya kafe-kafe kayak gini? Always yang cozy, yang nyaman. Kalau yang kayak vintage atau yang mungkin lebih tradisional gitu gimana? Nah sebenarnya kalau aku tuh sukanya yang kafe clean, estetik gitu. I see. Ya sesuai kepribadian kamu, bener kan? Jadi kalau kayak kafe-kafe tradisional aku juga suka, tapi sometimes tergantung mood ya. Kalau lagi pengen yang kayak moodnya gimana ya, pengen yang healing gitu, aku cari lebih ke tradisional. Dan mungkin karena relate sama yang sekarang lagi kekinian ya, semua serba estetik, right? Iya kan, iya kan. Terus kayak every single dan mungkin nggak sih karena misalnya ya kalau mau yang tradisional ya udah di Museum Blanco aja nggak sih? Terus anyway ya Nia ya, kan banyak banget nih teman-teman yang mungkin baru mau explore di Bali gitu, datang ke Bali. Terus sometimes mereka tuh suka bingung karena kadang kalau misalnya kita googling atau nyari dari aplikasi ya tempat-tempat, ternyata tempatnya udah tutup, udah nggak update gitu kan. Nah menurut Nia tuh do and don't-nya apa tips untuk teman-teman kalau mau explore tempat baru terutama di Bali?
Nah, kalau menurut aku nih, kan sekarang kayak setelah COVID emang banyak banget kafe-kafe atau restoran yang bagus, ada yang tutup atau berlanjut. Nah, aku tuh suka searching-searching lewat social media dulu. Jadi aku search So dulu sosial nih. media. Yes. Tapi udah dijamin update ya kalau lewat sosial media. Harusnya iya, karena kan di sana I ada kayak see. tanggal terakhir mereka posting. Oh iya kayak iya gitu iya 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 iya. Jadi Oke. kayak aku juga suka follow beberapa blogger, kayak food blogger gitu, kayak mereka habis dari sana terus aku kayak masukin ke bucket list, terus kayak next time aku harus cobain kesini gitu. I see. Terus Jadi Nia sendiri kalau udah nyoba nih ya, misalnya kayak udah datang ke sini ke situ, kamu suka sharing nggak di sosial media biar orang-orang juga ini? iya, jadi aku kan orangnya awalnya emang karena suka foto-foto estetik, terus share, tiba-tiba kayak banyak yang nanyain gitu. Iya penasaran, ini bagus di mana, banget. Iya. Termasuk aku selalu yang kalau lagi lihat posan ini ya, Nia ini di mana? Ini tempat baru di mana? Kok lucu banget gitu kan? Iya, makanya aku kayak suka posting. Pokoknya kalau emang tempatnya bagus dan sesuai dengan yang aku suka, aku suka sharing. Kayak ditanya ini di mana, aku pasti kasih tahu. Pasti kasih informasi Iya, ya. benar-benar. Karena kan sesama apa ya yang punya restoran atau Iya. cafe juga, aku ngerasain juga kayak karena di-share sama orang banyak, jadi kayak restorannya jadi rame gitu sih. Nah itu tuh nih tadi aku yang sekalian mau nanya nih ya, kan ibaratnya kamu tuh kan masih muda banget ya kan, banget terus 17 tahun ya. 17 tahun plus sedikit gitu ya. Cuma maksudnya kayak kan biasa apalagi cewek-cewek zaman sekarang seumur kamu nih lagi seneng-senengnya kayak mungkin traveling, explore lebih kayak yang jalan-jalan hedon ya kan. Kenapa Nia itu yang aku tahu selama bertahun-tahun kita kenal, Nia tuh kayak selalu fokus untuk kerja, entah your family business atau kamu punya bisnis sendiri. Kenapa Nia? Why? Kenapa kamu tidak bersenang-senang gitu di luar sana Ya, gitu? sebenarnya sih kalau dibilang senang-senang ya senang-senang juga. Oh, karena memang passion kamu ya? Ya, dalam arti kayak aku suka kayak manage restoran atau cafe gitu. I see. Nah, karena kerjaannya juga di bidang itu juga gitu ya. Jadi kayak aku harus explore tempat-tempat baru juga gitu. Berarti kamu harus selalu update. Selalu update bener. Karena kan kalau kita punya restoran juga, kita harus benar-benar update gitu loh. Bukan cuma kayak apa yang kita suka aja, tapi kayak kita lihat marketnya gimana gitu. Oh gitu ya, karena kamu juga selain buat pleasure ya, selain kamu senang-senang, kamu juga penting untuk menambah networking bisnis, pengetahuan bisnis kayak gitu kan ya. Nah sekarang ini kan kalau ngelihat kamu tuh kan orangnya sangat fashionable, cantik, fashionable, gemes banget. Terus kayak aku tuh ya karena aku udah lama follow Instagram kamu ya, kayak even ngepost foto, video aja tuh selalu estetik dan aku selalu yang Nia kamu pakai aplikasi apa, Nia mau dong itu pakai apa gitu kan ya. Nah ada nggak tips-tips tertentu nih terutama karena kita lagi bicara Bali gitu kan ya. Bali itu kan orang mikirnya daerah tropis ya kan, kepengen pakai segala sesuatu itu yang praktis ibaratnya kayak gitu ya. Nah Nia ada nggak tips-tips khusus untuk OOTD gitu, OTD kalau misalnya mau ke tempat-tempat yang hangout, spot-spot yang lucu tuh kayak gimana sih? Kasih biar nggak salah kostum gitu ibaratnya. Nah aku sih biasanya nih ya, aku sebenarnya punya style sendiri. Nah kayak gimana tuh style Nia tuh? Maksudnya aku ngikutin style zaman sekarang, tapi mostly nih kalau aku tuh suka banget pakai dress. Jadi kalau aku karena kamu tuh girly banget ya kayak apa sih feminim chick vibes gitu, chick vibes gitu ya. Iya, jadi aku emang suka pakai dress nih kayak gini, tapi aku lihat dulu tempatnya. Jadi aku search tempatnya kayak gimana cocok sih. atau enggak. Iya, jadi kayak misalnya contohnya kayak beach club. Oke. Jadi aku mungkin pakai dress yang lebih flowy gitu, yang tropical dress gitu ya. Terus kalau misalnya tempatnya yang kayak lebih estetik kayak gini, aku lebih kayak simple. Oke, simpan elegan gitu ya. Yes, nah anyway, terus kayak maduin aksesorisnya gimana? Karena gini loh, kelihatannya kamu itu kayak dandanannya tuh simple, natural, tapi on gitu, cakep gitu, on gitu kan ya. Nah terus kayak kamu juga bisa memadukan dengan aksesoris yang simple tapi lucu. Terus kayak apakah harus di-matchingin sama sunglassesnya juga? Karena sunglassesnya juga lucu banget. Sebenarnya sunglassesnya cuma kayak buat fashion doang ya. Oke. Jadi kayak kelihatan lebih stylish aja gitu. Nah kalau aksesoris gimana tuh Kalau maduinnya? aksesoris aku ya tergantung tempatnya juga sih. Oke. Jadi kayak kadang
kalau misalnya ke tempat yang lebih fine dining mungkin aksesorisnya akan aku ganti yang lebih formal. ya. Yang lebih serius gitu Betul. ya. Terus misalnya pakai cincin gitu-gitu. Cuman aku emang gak suka yang kayak rame banget gitu loh. Jadi kalau udah Beda sama cincin, aku gitu, kayak harus nggak mungkin hilang di keramaian, Iya, kayak langsung iya. wah Masih silau outstanding iya banget iya kan? iya. Lagi pink. Gitu. Jadi kayak misalnya pakai aksesoris cincin kayak sepatu, terus anting, that's it gitu. I Ada kalau see. misalnya bajunya udah rame, ya aku aksesorisnya lebih simpel. Tapi kalau Oke. bajunya simpel, aksesorisnya mungkin kayak ini aku Iya, agak iya, pakai iya. yang besar kayak gitu sih. Oke. Nah terus nih aku Kayak mau gitu juga. menanyakan sesuatu yang sangat penting buat cewek-cewek. Apa tuh? Kan gini, namanya kalau ke Bali itu biasanya orang liburan, ya Ya. kan? Nah kalau liburan itu yang namanya dia tuh kan kacau. Aduh, kalau itu Gimana caranya orang-orang yang apalagi kayak aku kalau nulis lagi di Bali harus ke kafe, ya. menemukan spot-spot yang lucu kayak gini supaya inspirasi lebih jalan kan. Tapi masalahnya adalah kalau aku sehari bisa ke 3-4 kafe, coffee shop, restoran, kan otomatis harus makan apalagi gitu kan ya. Nah, Iya. Nia sendiri sebagai yang udah pengalaman beredar gitu kan. Iya. Gimana sih caranya kamu tetap kelihatan gorgeous, kayak nggak kelihatan tukang makan banyak, padahal aku tahu kamu tukang kulineran gitu loh. Apakah kamu setiap kali ke kafe hanya makan dikit-dikit nyicipin atau gimana tuh? Ayo Sebenarnya jujur, itu, jujur. Kayaknya aku harus tanya Mami Tisa deh. Soalnya Mami kayak lebih ini daripada aku sekarang. No, kalau aku kan lebih kayak pokoknya Balance ya. mau ini kalau mau holiday ini workout gitu, dan- mau ini kayak gitu. Tapi Ayo kalau Nia. aku sih biasanya kan misalnya aku jalan-jalan sama family atau sama teman. Jadi kayak kadang aku order satu makanan besar sharing. Oh gitu. oke. Oh jadi memang Nia biasanya tuh lebih seneng rame-rame. Kalau ke kafe Tergantung kayak gini. sih. Kalau Oh. misalnya kayak ke Mungkin lagi pengen club, sendiri mau kayaknya kerja. lebih Iya, enaknya lebih rame-rame enak kan. rame-rame. Kalau sendiri itu kayak agak Kadang coffee shop tuh enak sendiri ya. Iya, kalau coffee shop sendiri. Enak sendiri ya. Oh gitu ya. Jadi ya better kalau misalnya kita bisa ngakalin kayak kita tahu nih mau ke beberapa tempat. Ya udah kayak bisa di kafe ini pesen apa yang mungkin yang paling disukain yang- gitu biasanya ya gitu Yang ya. pokoknya best seller di cafe itu lah. Best seller dan favoritnya apa, Iya. ya udah fokus ke situ aja biar nextnya bisa ini lagi gitu Iya. ya. Nah soalnya apalagi gini ya kan, aku tuh punya masalah kayak asam lambung ya. Mhm. Nah sementara kan aku tuh suka kopi. Yap. Jadi kayak untungnya nih pas kayak ke warung Bernadette gitu kan, kemarin aku udah ke kopi Pangeran Ubud. Good ya. Pas di sini ternyata kopi Pangeran Ubud tuh ada di sini juga, jadi kayak oke Dong, kopi pangeran itu ada 3. nggak pakai mikir lagi gitu kan. Satu lagi yang di Jadi ada di Seminyak di Warung Bernadette, Ubud. terus ada di level 21 di Level mall, 21, oh, itu di level 21, Denpasar, oh, I sama see. satu lagi di Ubud. satu lagi di Ubud. Nah Iya. itu dia maksud aku, kalau misalnya kita untuk ngatur nih ya biar oke cukup gue ngopi di sini aja. Padahal kita nggak tahu kopi mana yang enak gitu loh Nia. Jadi kayak misalnya nih ya aku ke kafe A, terus aku udah aku pengen ngopi, aku ngopi dong. Pas ke next cafe, ternyata aku ngerasa loh kopi lebih enak. ini kopi lebih enak tapi aku udah ngopi. Nah itu gimana tuh nih biar nggak terjadi gitu dilema-dilema kayak gitu. Biasanya nih kalau aku kan misalnya satu hari ini aku mau ke kafe A, B, C gitu. Nah aku udah tahu nih di kafe A ini best sellernya apa I gitu. see. Jadi misalnya nih aku mau ke kafe yang A, aku pasti smoothie-nya yang lebih best seller. Ya udah aku pasti order smoothie. Nanti untuk ngopi aku masukin Di kafe yang list next. kafe yang emang udah ada gitu. pakai listnya. Oh ini emang kopinya enak gitu. Oh, nah berarti better ya gitu ya kita udah tahu dulu, kayak kita udah apa ya mungkin udah searching ya. Iya, namanya aku Tempat-tempat. Virgo ya, Mem ya. Aku kan Virgo iya, nih, jadi kayak aku bener-bener Sagittarius. well-organized gitu. Nah Virgo itu kan sangat Sangat apa ya organized, plan apalagi plan organized ya, banget. semuanya di planning. Beda sama aku Sagittarius yang kayak oke random plak atau tuh nggak Nggak jadi pilih, mau nggak kesini pilih, aja gitu gitu loh. Soalnya kalau aku Virgo yang emang kayak suka, misalnya lihat di Instagram nih, oke kafe ini bagus, aku masukin list. Oke, Nanti pas dengan aku bucket mau- list itu tadi ya. Nanti pas aku mau pergi, aku udah planningin. Oh pagi nih aku mau breakfast kan, aku kafe yang A dulu. Terus nanti siangnya lunch di kafe yang B gitu. Terus I buat yang see. kopi kafe yang ini. Jadi aku udah organize semua sih. Nah oke, tapi kan tidak semua orang karakternya kayak Nia, iya kan? Beberapa orang juga banyak orang yang karakternya kayak aku, yang ya udah deh pokoknya yang penting gue nyampe Bali dulu, sampai sana baru tuh lewat Lagi mana, kemana. wah kayaknya asik atau pengen kemana random. Hmm. Nah kira-kira nih tipsnya buat orang-orang yang karakter kayak aku, Yes. apa yang harus aku lakukan biar itu tadi, biar nggak kayak akhirnya nyesel, salah atau gimana gitu loh. Gimana untuk orang-orang yang spontaneous dan random? Nah, jadi kalau misalnya nih kayak Mami
paginya ke kafe A, ternyata udah minum kopi. Heeh. Terus ternyata kopinya itu kurang enak. Terus sorenya nemu kopi yang enak Yang lebih nih. enak iya, tapi udah minum. Tapi aku bisa rekomenin next day-nya datang lagi tuh. Oh, Ya I kan? see. Karena sayang banget kalau nggak dicobain. Gitu. Oh Jadi iya kayak sih bener gitu sih. Oh jadi better sekali kita udah tahu nih. Iya. Oh pas ke tempat ini yang enak ini. Iya, Itu yang harus kita itu yang bener-bener harus inget ya. sebenarnya sih. So next time kita liburan lagi kita udah tahu lah mau Tahu, kemana, bener-bener. pesennya apa. Ya balik lagi itu masukin ke bucket list dan Bucket list. organize aja. Berarti bucket list itu salah satu faktor paling penting Iya. untuk liburan, Bener. ya kan? Dan bucket list itu bisa kita susun juga untuk kayak gini ya. Mau kerja, mau nulis, cari inspirasi enak, udah susun bucket list dulu deh tuh, Iya. gitu ya. Karena misalnya nih kita holiday kayak cuma sebentar gitu ya, kayak 2 hari atau 3 hari kan sayang aja kalau nggak dibikin list terus kayak tiba-tiba baru nemu di hari terakhir baru nemu kafe enak Iya, tuh iya. tapi udah minum kopi gitu kan sayang. Harus next Oke. week. Makanya kayak aku rekomen lebih bagus di planningnya. Oke, I see. Nah terus nih ya, kadang itu ya kita kan ada nih nemu tempat-tempat yang bagus, tapi ternyata begitu pas kita berusaha kerja, kayak malah jadi nggak fokus, kayak lebih kayak aduh pengen foto di sini, gitu kan, Oh, iya, atau iya, pengen iya. malah gimana. Jadi gimana caranya kita bisa memilih tempat yang tepat untuk tujuan kita. Kayak gue mau fokus kerja, yes gitu. iya. Terus jadi itu tadi nggak salah pilih tempat. Ternyata pas pas ke warung Bernadette misalnya kayak makanannya enak-enak, aduh spot fotonya lucu-lucu, akhirnya kerjanya jadi lupa. Nah itu gimana tuh Nia tuh? Ya kalau aku sih back to ini ya. Pertama kita harus kayak tahu fokusnya kemana nih. Oke. Oh kita mau cari makan enak dulu ya udah. Oh jadi Warung menyesuaikan Bernadette tempatnya. nih, iya betul. Warung Bernadette kan makanannya emang enak. Harus Terus konsisten vibes-nya ya. juga, cozy banget. Oh kan. oke. Oh jadi so better. Ya udah makan dulu. Kayak kita nongkrong tadi sih dulu. Mam, Iya, ya kan? bener. Kita makan dulu nih Iya, tadi sebelum kita ngobrol kan. Habis kita makan baru udah ntar full nih. ntar cari spot untuk Cari spot. benar-benar kerja kayak gitu ya. I see. Gitu. Oke, sekarang aku baru paham. Jadi supaya dalam satu hari itu Ya. kerjaan bisa kelar, liburannya tetap jalan kan gitu ya, ya kan? Kita nggak disalahin kalau kita work from cafe. Nah itu dia, karena sekarang ini kan udah bukan zamannya work from home, but work from cafe, work from beach club, work from coffee shop, From Bali ya. from Bali ya kan? Oke Nia, nah terus aku kepengen ini dong minta tips kamu ya untuk teman-teman di sana nih yang lagi lihat kan usia kan gak beda jauh sama kita gitu ya. Tapi kayak iya jadi kayak gimana caranya supaya mereka nih, aku tahu nih ya itu kan kayak liburan aja kadang open just tip pernah kan ya. Pernah dulu. Ya kan dulu banget ya makanya pernah. Pokoknya apa yang hype itu aku jual gitu ya. Nah itu dia tuh maksudnya untuk teman-teman yang lain gitu ya, misalnya kepengen liburan, kepengen jalan-jalan, tapi juga bisa tetap melakukan hal yang bermanfaat kayak gitu. Nemu peluang bisnis nih, nambah uang jajan nih, nambah cuan. Iya. Itu gimana sih nih ya supaya kita bisa tahu gitu apa yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat gitu. Nah kalau misalnya kayak pas kita lagi traveling nih, terus kita mau buka kayak just tip lah istilahnya gitu, kita harus tahu dulu nih apa yang hype, apa sih yang orang cari di negara itu. Misalnya contoh kayak Singapura, ya kan, kalau ke Singapura banyak banget orang yang suka sama kayak salted egg-nya tuh. Iya. Jadi Kalau ke aku- Bangkok cari Bangkok. pacar. Kalau cari itu nggak pacar. just tip ya, sorry. Nggak just tip ya, khusus buat Nia ya. Oke. Hai Del gitu. Oke. Iya, harus nonton ya Del. Terus Kayak gitu sih. Jadi kita Oh, cari I tahu see. dulu apa sih yang orang cari di negara itu gitu. Jadi kayak misalnya kayak Singapura, salted egg gitu kan contoh. Iya. Ya udah kita bikin listnya dulu. Oke. Terus sebelum kita holiday ya maksudnya nyambil ya. ini Iya ya, biar holiday sambil biar jualan biar gitu. biar nggak salah gitu ya, kayak misalnya Korea terkenal dengan skincare ya kan, kayak bener. banyak yang pesen masker, lip tint atau apa Jadi kayak kita gitu cari kan. yang apa sih yang lagi nge-hype gitu. Gitu sih. Kalau misalnya ke Bangkok kan ada tas-tas yang lagi Yang ngetren lucu-lucu, tuh. iya. Sebelum Atau holiday baju-baju buka aja pasti dresses Bangkok yang lucu-lucu. bagus banget. Iya kan? Biasanya Oh, oke, gitu I see. Nah, sekarang sebagai penutup nih sebelum kita pisah sama teman-teman dan kita cari tempat lain yang lebih seru. Ceritain dikit dong sekarang ini Nia tuh lagi apa sih kegiatannya? Supaya gini, teman-teman kalau misalnya yang ada di Bali atau yang ke Bali dan kayak ih kayaknya seru deh kalau misalnya minta
advice sama Kania nih ya kan. Iya. Jadi temen-temen tuh udah tahu gitu loh kemana nyari Nia. Terus kayak mungkin Instagramnya kan juga ya Nia. Yes. Bisa hubungin Instagramnya apa Nia? Bisa, nanti bisa langsung lihat di Instagram aku, Fortunia Blanco. Ah. Aku suka sharing-sharing tempat-tempat baru yang ada di Bali gitu. Tapi pas aku lagi keluar, Iya. misalnya ke Jakarta atau tempat lain juga aku suka sharing gitu. Suka sharing juga gitu. Jadi nggak cuma sekitar Bali aja. Mau Bali Memang aja. kemanapun gitu ya. Kemanapun, Nah berarti iya. sekarang Nia tuh apa sih kegiatannya apa aja nih kayak family bisnisnya tuh aku denger Nia itu kan kayak ngilang dikit semua. Antonio, Aku sesi rempong Mami, ya. Papi, Felicia udah pada Nia mana gitu kan. Apa aja tuh Nia kegiatannya? Iya, jadi aku mostly biasanya ngantor selalu di museum karena aku kan Oke, kebetulan every juga day. pengen- nggak everyday juga. Oh, oke. Jadi kalau pas ada lagi meeting atau apa keperluan, aku di museum. Di museum. Terus biasanya kan pokoknya aku di museum. Jadi karena aku yang nge-manage social medianya, Dan marketingnya public museum relation juga. dan marketing dan semua. Iya gitu. Terus aku juga sama partner dan adik aku ada buka kafe juga, Kafe Pangeran. Iya. Ubud. Yang Ya, kopinya mostly enak di banget. situ juga. Sama aku juga konten kreator. Hmm. Jadi aku di social media awalnya kayak suka sharing-sharing tempat-tempat lucu, bikin-bikin video lucu ya udah. Jadi mostly konten kreator gitu sih. Oh gitu ya. Dan itu Makanya memang aku sesuai passion. sesuai passion. Ah. Karena aku suka banget kayak bikin-bikin video yang estetik segala macam gitu. Dan selalu nemu aplikasinya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya lagi ngerasa lagi pengen deh nih gabut pengen bikin video-video yang estetik. Terus aku langsung gini, oke, ayo ke Instagramnya Fortunia Blanco, kita stalkerin dia. Sampai anakku tuh kan karena ya Tara kan udah remaja kan udah 17 tahun jadi kayak Udah ngerti. iya jadi kayak mami kan dia bikin video ini bagus banget deh. Jadi kayak dia juga mulai ngikutin. Jadi at least tuh ternyata apa yang kamu lakukan, yang kamu pikir yang memang hanya kesukaan kamu, itu bisa menginspirasi dan bermanfaat buat banyak Iya. orang ya Dari gitu ya. awalnya cuma pengen sharing doang, tapi ternyata Keterusan banyak, gitu iya, karena yang kamu lepas merasa juga. banyak orang-orang yang suka dan akhirnya juga jadi punya solusi gitu ya Bener-bener. untuk ngelakuin itu ya. Betul banget. Seru banget. Ya udah berarti sekarang tadinya lagi baca ya, lagi baca buku ya. Oke deh Nia lanjutin baca buku. Aku mau lanjutin deadline aku dulu ya. Iya. Supaya setelah ini kita bisa jalan-jalannya khusus jalan-jalan dan Khusus shopping. jalan-jalan ya. Yeay. Habis ini jalan-jalan lagi ya. Harus jalan-jalan. Oke. Oke, ayo Nia Kita baca dulu lanjut aku dulu kerja ya. dulu ya.